Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait bisnis model kanvas. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Iqbal selaku ketua kelompok. Kemudian yang kedua ada Yeni Cahya Sikala. Yang ketiga ada Nurul Fadila. Yang keempat Juan Destin. Dan yang kelima Muhammad Aryo Fauzan. Adapun ide bisnis yang kami ajukan pertama adalah rumah terapi herbal. Rumah terapi herbal ini adalah suatu usaha yang bergerak di bidang jasa dan perdagangan, di mana dalam hal ini jasanya adalah berupa terapi tradisional atau terapi herbal. Kemudian yang kedua itu perdagangan, di mana kita akan menyediakan berbagai macam obat-obat herbal seperti minyak zaitun, minyak bidara, siwak, dan lain sebagainya. Adapun key partners kami yang pertama adalah penyedia jasa. Penyedia jasa ini dalam ini adalah orang yang akan melayani jasa konsumen. Kemudian yang kedua investor. Investor ini adalah sebagai pemilik modal nantinya yang akan memodali usaha kami. Kemudian yang ketiga toko herbal. Toko herbal ini selaku supplier atau toko yang akan memasok barang-barang untuk kami perjualbelikan nantinya. Untuk key activitiesnya yang pertama adalah menyediakan berbagai macam aneka herbal seperti yang saya sebutkan sebelumnya tadi, misalnya siwak, ada parfum salat, ada minyak bidara, fresh cut bidara, air mineral, kurma ajwa, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu layanan terapi bekam, terapi gurah, terapi topung, pijit refleksi, dan akupuntur pen. Adapun key resource-nya ada yang pertama adalah SDM. SDM ini adalah dalam hal ini nanti selaku penyedia jasanya nantinya. SDM yang tentunya terampil dalam bidang ini. Kemudian yang kedua adalah dana investor. Dalam hal ini adalah investor kami nantinya. Kemudian yang ketiga alat terapi. Alat terapi untuk pelayanan jasa kami nantinya. Kemudian yang keempat lokasi usaha untuk pelayanan jasanya. Adapun value proposition-nya yang pertama adalah hidup sehat dengan mengonsumsi dan terapi herbal. Kedua, harganya cukup bersaing. Adapun customer relationship-nya itu kami menyediakan free konsultasi. Jadi teman-teman yang nanti selaku konsumen bisa konsultasi terkait kesehatan, terutamanya kesehatan yang cara-cara tradisional gitu. Kemudian channelsnya itu sosial media dan aula masjid. Mungkin teman-teman kenapa aula masjid itu, karena aula masjid ini adalah sebagai karena sasaran kami memang para jamaah masjid juga gitu. Kemudian customer segmentnya kami yang pertama adalah pecinta obat herbal tentunya. Kemudian yang kedua pelajar atau mahasiswa, yang ketiga pekerja, dan yang keempat ibu rumah tangga. Adapun cost strukturnya yaitu bagi hasil dengan mitra, dalam hal ini pelayanan penyedia jasanya nantinya. Kemudian kedua biaya operasional, yang ketiga biaya pemeliharaan dan perbaikan alat, kemudian yang keempat biaya marketing. Adapun revenue streams-nya yang pertama penjualan aneka herbal, dan yang kedua adalah pengguna layanan jasa. Baik, mungkin sekian. Selanjutnya ide kedua yaitu susu kurma. Jadi susu kurma adalah salah satu minuman yang memiliki banyak manfaat karena mengandung karbohidrat, protein, vitamin B, zat kalium, dan lain-lain. Berikut elemen dari bisnis model kanvas susu kurma. Yang pertama itu ada key partners. Key partners dari susu kurma ada 3. Di antaranya itu ada supplier, pemilik toko, dan investor. Yang kedua itu ada key activities. Key activities-nya itu berupa promosi, distribusi, serta penelitian dan pengembangan produk. Yang ketiga ada key resources. Ada sumber daya manusia, modal, dan juga intelektual yang nantinya akan menjadi pendukung dari aktivitas bisnis.
Yang keempat itu ada value proposition atau nilai yang ada pada suatu produk atau manfaat bagi para konsumen. Yang pertama itu susu kurma merupakan minuman tinggi kalsium, bebas dari gula, gluten, dan kasein. Kemudian baik untuk kesehatan jantung, kesehatan kulit, dan juga sistem saraf. Selanjutnya itu customer relationship atau bagaimana cara kita memiliki hubungan dengan konsumen agar konsumen tetap bertahan. Caranya melakukan inovasi produk dan juga mempertahankan serta meningkatkan kualitas produk. Selanjutnya itu channels. Channels gunanya untuk bisa menjangkau para pelanggan, misalnya melalui bazar, kemudian melalui media sosial. Selanjutnya itu ada customer segments atau pelanggan. Di antaranya ada mahasiswa, ada anak-anak, dan juga orang tua. Selanjutnya itu ada cost struktur. Itu meliputi biaya operasional, kemudian biaya untuk marketing, dan bagi hasil dengan mitra. Terakhir ada revenue streams atau pendapatan penjualan, di mana itu didapatkan dari penjualan susu kurma sendiri. Kemudian seiring berjalannya waktu, seiring berkembangnya mencoba strategi baru untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Baik, selanjutnya ide bisnis kami yang ketiga. Nah, ide bisnis kami yang ketiga ini masih bergerak di bidang kuliner. Nah, namanya itu adalah Roti Maryam. Adapun bisnis model kanvas dari Roti Maryam ini, yang pertama key partners atau mitra kunci kami. Di sini ada supplier, pemilik toko, serta investor. Yang kedua ada key activities atau kegiatan utama kami dari bisnis Roti Maryam, yakni menjual Roti Maryam dengan berbagai varian rasa. Yang ketiga ada key resources atau sumber kunci kami. Nah, di sini sumber kunci kami ada dua, yakni sumber daya manusia dan bahan baku. Yang keempat ada value proposition atau proporsi nilai. Nah, di sini kami memiliki 3 proporsi nilai. Yang pertama pelayanan ramah, sopan, dan baik. Yang kedua harga sesuai dengan rasa dari Roti Maryam, dan yang ketiga bentuk roti yang unik. Yang kelima, customer relationship atau hubungan dengan konsumen. Nah, di sini hubungan dengan konsumen itu ada promo dan diskon yang diberikan kepada konsumen melalui syarat dan ketentuan tertentu. Yang keenam, ada channel atau saluran yang akan kami gunakan untuk mempromosikan bisnis kami nantinya. Adapun saluran yang kami pilih ada 2, yakni media sosial dan toko dari Roti Maryam itu sendiri. Yang ketujuh ada customer segment atau segmen pelanggan. Nah, di sini kami memfokuskan pelanggan yang ingin kami bagikan produk ini berupa anak-anak, pelajar ataupun mahasiswa serta orang tua. Yang kedelapan, cost structure atau struktur biaya dari Roti Maryam. Nah, nantinya kami akan memperlakukan struktur biaya dengan bagi hasil dengan mitra yang diajak kerjasama berupa pemilik dari toko Roti Maryam. Kemudian yang kedua biaya produksi serta biaya pemasaran. Yang terakhir revenue streams atau aliran pendapatan dari kegiatan bisnis kami nantinya. Nah, aliran pendapatan nanti ini hanya ada satu, yakni penjual dari Roti Maryam. Nah, sekian pemaparan dari kami kelompok 4 kewirausahaan mengenai bisnis modal kanvas dari 3 ide bisnis yang telah kami rancang. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.